Tragedi tabrakan maut yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain di stasiun Bekasi Timur mengakibatkan 15 korban meninggal dunia dan puluhan orang terluka. Kecelakaan ini juga membuat jadwal kereta api jarak jauh maupun KRL mengalami penundaan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Randi Alfaras yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Randi, setelah proses evakuasi sudah selesai, bagaimana kegiatan di sana saat ini? Ya, selamat sore Jessica. Saat ini saya berada di stasiun Bekasi Timur yang menjadi lokasi terjadi insiden maut tabrakan antara KRL dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada tadi malam sekitar pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini juga petugas masih berupaya untuk bisa mengevakuasi bangkai dari gerbong KRL, tepatnya adalah gerbong ke-10 KRL yang mengalami kerusakan yang sangat parah akibat tertabrak oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek pada tadi malam. Dan kondisinya juga sangat hancur sekali untuk gerbongnya. Dan untuk pada tadi pagi juga gerbong lokomotif dari kereta jarak jauh ini sudah berhasil ditarik, sehingga saat ini para petugas masih berupaya untuk berfokus mengangkat gerbong KRL yang masih berada di atas lintasan kereta di stasiun Bekasi Timur. Kemudian untuk evakuasi korban, ini pada tadi pagi sudah rampung pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i yang menyebut untuk evakuasi korban ini sudah berhasil dirampungkan dan evakuasinya berjalan sekitar 12 jam. Dan memang para petugas menyebutkan ya kalau evakuasi ini sangat tidak mudah. Hal ini dikarenakan kondisi ruangan yang sangat sempit, ditambah juga kondisi gerbong yang terhimpit oleh kereta api jarak jauh, sehingga menyulitkan para petugas untuk bisa mengevakuasi para korban dengan cepat. Dan untuk total saat ini korban yang dinyatakan meninggal dunia totalnya ada sekitar 15 penumpang, yang mana 5 orang diantaranya sudah berhasil diidentifikasi, sementara 10 penumpang lain ini masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian untuk korban luka-luka saat ini totalnya ada sekitar 88 penumpang yang dirawat di sejumlah rumah sakit terdekat di dekat stasiun Bekasi Timur, diantaranya di RSUD Bekasi, kemudian di Rumah Sakit Bella hingga di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan memang dari PT KAI juga terus membuka posko pengaduan ya, yang mana ini ada lokasinya di stasiun Bekasi Timur dan juga di stasiun Gambir. Ini tentu untuk mengakomodir aduan dari para keluarga korban yang masih belum bisa menemukan keluarganya yang mungkin terjebak atau juga menjadi korban pada insiden maut yang terjadi pada tadi malam. Jessica. Maka jalur rel kereta sudah steril dan dibuka kembali saat ini? Ya Jessica, memang dari pantauan kami hingga saat ini satu jalur di stasiun Bekasi Timur yang terjadi insiden maut pada tadi malam ini masih belum dibuka karena untuk bangkai gerbong keretanya masih berada di atas kereta di stasiun Bekasi Timur, sehingga petugas ini masih berupaya untuk bisa segera mengangkat bangkai dari KRL gerbong ke-10 pada hari ini, diupayakan segera agar besok untuk operasional dari KRL ini bisa segera kembali normal. Sementara untuk satu jalur lainnya ini sudah bisa digunakan untuk kereta api jarak jauh. Sementara untuk KRL komuter lain dari arah Cikarang menuju ke arah Manggarai ini masih belum bisa beroperasi, sehingga KRL ini paling maksimal di jalur Cikarang lain ini berhenti di stasiun Bekasi. Jessica. Baik, terima kasih Randi atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.